Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar budi pekerti KD 3.6 tentang menganalisis dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menjaga kelestarian lingkungan, ya kan? Nah, Ibu mau tanya, sumber daya alam itu ada apa saja sih? Pintar, sumber daya alam itu ada tanaman, ada hewan, ada minyak bumi, ada gas alam, ya, yang harus kita jaga kelestariannya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Dampak negatif pengambilan bahan dari alam. Pengambilan bahan alam semestinya dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Misalnya, pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan. Ya kan? Dengan demikian sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan hingga masa yang akan datang atau bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita, ya kan? Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa orang atau beberapa sekelompok yang ingin melakukan pengambilan sumber daya alam dengan cara apa saja. Yang penting mereka bisa mendapatkan uang, ya kan? Mereka bisa melakukan apa saja dengan berbagai macam cara. Bahkan seenaknya, mereka tidak mempedulikan dampak dan kerusakan yang ditimbulkannya. Seperti sekarang ini, kita sudah bisa merasakan, ya kan, dampak dari yang sudah dilakukan sama orang-orang sebelum kita. Bagi mereka yang terpenting dapat mengambil bahan alam dengan cara yang mudah, cepat, dan hasil yang sebanyak-banyaknya. Ada beberapa cara pengambilan sumber daya alam dengan cara yang tidak bijaksana. Misalkan, penebangan hutan secara liar yang bisa mengakibatkan bencana banjir, erosi, tanah longsor, dan kurangnya persediaan air saat kemarau. Dan yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, listrik, dan pukat harimau. Ya, dalam waktu yang cepat, ikan itu mereka dapat peroleh dengan sangat banyak. Namun, ikan yang diperoleh bukan saja ikan berukuran besar, melainkan juga ikan yang masih berukuran kecil mereka peroleh. Hal demikian dapat mengakibatkan populasi ikan itu akan menjadi turun. Selain menangkap ikan menggunakan bom dan racun, itu juga dapat memusnahkan hewan laut lainnya. Dampak lainnya adalah menyebabkan air sungai atau laut menjadi tercemar, ya kan? Oleh karena itu, cara-cara pengambilan ikan seperti itu dilarang, kan? Nah, dan yang ketiga, pengerukan bahan tambang. Bahan tambang diambil dengan cara digali atau ditambang. Penambangan dilakukan dengan cara mengeruk lapisan demi lapisan. Ya, lapisan demi lapisan tanah yang tertimbun bahan tambang. Bahan tambang yang letaknya jauh di bagian dalam tanah dilakukan dengan penggalian tanah yang lebih dalam. Kedalaman penggalian tanah dapat mencapai ribuan meter. Nah, tugas kalian adalah sekarang kalian lihat gambar tersebut. Apa yang akan terjadi pada masyarakat akibat kegiatan pada gambar tersebut? Nah, menurut kalian apa yang seharusnya kalian lakukan untuk mengurangi dampak negatifnya? Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.